adalah Ninom. Kemudian Ninom itu akan membentuk karakter seseorang yang seperti apa? Ninom, ya? Jelas akan jadi karakter yang suka menolong, menjadi pembentuk karakter kalian menjadi jiwa sosial yang tinggi, menjadi mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Itu salah satu karakter yang didapat dalam budaya positif Ninom. Selain Ninom, apa lagi yang sering dilakukan ternyata itu sebuah budaya positif? Membantu tetangga apabila tetangga mengalami musibah, menolong. Contohnya tetangga pusing meninggal, kalian ikut apa kalau biasanya dalam kematian itu? Layan. Melayat. Nah, itu juga salah satu budaya positif. Kalau melayat itu akan membentuk karakter yang seperti apa? Menjadi karakter yang peduli dengan sesama, ya, bersimpati dan berempati. Nah, itu sasaran budaya positif. Kemudian yuk, kita lanjut di keyakinan. Budaya positif yang sering dilaksanakan di sekolah, khususnya di kelas, itu adalah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, sebenarnya anaknya sudah ngerti belum apa itu keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Coba dibaca yang keras. Yuk, Sahid, tolong dibaca Sahid. Apa itu keyakinan kelas, Sahid? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk ditularkan di kelas-kelas. Nah, terima kasih Sahid sudah dibacakan. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas-kelas. Sudahkah kelas kalian membentuk keyakinan kelas? Sudah. Sama wali kelas? Sudah. Yang membentuk bukan guru mata pelajaran tetapi dengan wali kelas itu sebagai bentuk peraturan di kelas kalian. Sudahkah? Sudah pernah? Sudah dilaksanakan selama ini? Belum. Belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Bisa menyebutkan salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah kalian bentuk dengan wali kelas kalian? Ya. Ada yang mau menyebutkan salah satu contoh saja keyakinan kelas yang sudah kalian bentuk dengan wali kelas kalian? Rapi atau berpakaian rapi? Berpakaian rapi. Sudahkah kalian rapi? Yuk dicek sendiri-sendiri. Apakah saya sudah rapi? Sudah? Sudah. Betul? Kok saya melihat masih ada yang belum rapi ya? Masih melihat ada yang belum rapi. Silahkan dicek saya itu kurang apa ya? Seragam saya bagaimana ya? Penampilan sebelum berangkat sekolah wajib bercermin dulu. Sudahkah saya lengkap? Sudahkah sesuai peraturan di sekolah? Jadi introspeksi diri terlebih dahulu dengan cara bercermin. Ya, itu. Nah, itu keyakinan kelas itu sesuatu yang baik yang diyakini bersama yang berasal dari pikiran-pikiran kalian, pikiran-pikiran kita untuk menjadikan nilai-nilai suatu kebaikan. Contohnya di kelas itu tidak boleh tidur, ya, itu akan membawa nilai kebaikan apa menurut kalian? Lebih fokus belajar, lebih fokus mengikuti pelajaran. Nah, itu. Yuk, lanjut. Sudah paham ya tadi apa itu keyakinan kelas ya? Sekarang kita lanjut ke contoh keyakinan kelas. Nah, ini cuma contoh saja. Jadi contoh saja. Untuk keyakinan
dengan kesepakatan kelas kalian dengan wali kelas kalian. Ini contoh saja, yaitu keyakinan kelas itu yang pertama tidak boleh tidur saat pelajaran terutama. Kemudian tidak boleh makan saat pelajaran. Ada yang sering saat pelajaran makan? Makan. Nah, itu sudah melanggar keyakinan kelas yang disepakati. Di keyakinan sudah dibentuk oleh wali kelas kalian, apakah ada peraturan itu? Tidak boleh makan di saat pelajaran? Tidak ada. Ya, berarti besok keyakinan kelas yang sudah dibentuk direvisi kembali ya. Disesuaikan dengan keadaan benar-benar yang sering terjadi di kelas kalian. Kalau dimakan saat pelajaran kadang ada anak yang masih melanggar, ada yang sering makan. Entah makan permen atau apa, mesti saya yakin ada salah satu anak yang masih melanggar peraturan. Maka dari itu, saran saya keyakinan kelas kalian yang sudah dibentuk ditambahi yang kurang. Ya, salah satunya itu. Kemudian tidak boleh nyontek. Masihkah ada yang nyontek? Masih? Banyak? Oh, nah ini. Apa di keyakinan kelas yang sudah dibentuk apakah ada? Tidak. Oh, berarti perlu revisi lagi. Keyakinan kelasnya besok direvisi ya? Atau sama wali kelasnya. Kemudian bersikap sopan dengan siapa saja. Bersikap sopan dengan siapa saja. Kita wajib menjunjung sopan santun kepada siapa saja. Entah dengan adik kelas, meskipun dia lebih kecil, lebih secara grade di bawah kalian, tetap harus menjunjung sopan santun. Seandainya pinjam sesuatu tetap harus minta izin. Seandainya sudah diberikan atau dipinjami sesuatu wajib apa? Mengucapkan terima kasih. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu betul-betul dilaksanakan, betul-betul ditaati. Jangan cuma sebagai pajangan di kelas saja biar kelasnya ketok keren. Tetapi juga harus dilaksanakan itu keyakinan kelas. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada. Oke. Afisa dulu ya. Iya, lanjut Afisa. Saya Fisya selaku Ketua Kelas 8B izin bertanya, bagaimana? Boleh maju ke depan biar nggak apa-apa, biar suaranya lebih keras atau suaranya di situ suaranya kencang ya. Oke. Bagaimana cara memberikan penjelasan atau pemahaman kepada teman saya yang tidak mau mematuhi keyakinan kelas? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu buat Afisa. Afisa ini sebagai ketua kelas kalian. Ya. Ketua kelas itu memang tanggung jawabnya luar biasa. Ketua kelas itu yang bertanggung jawab di kelasmu, yang sebagai penguasa di kelasmu. Maksudnya penguasa di sini bukan penguasa yang semena-mena tidak. Dia yang bertanggung jawab atas kelasmu, atas dirimu selama di sini. Dengan teman-teman, kalau temannya seperti apa, ketua kelas wajib gercep pertama kali yang ketiga. Jadi kalau kalian diatur-atur, diingatkan sebagai ketua kelas, orang ketua kelas tidak boleh marah, tidak boleh, woi ngomong ketua kelasnya sok-sokan, tidak boleh seperti itu. Memang ketua kelas itu salah satu tugasnya adalah mengingatkan kalian. Jika kalian diingatkan kok marah, berarti kalian tidak mencerminkan sebagai anggota kelas yang baik. Ya, harusnya kalau diingatkan itu malah berterima kasih. Oke. Untuk Afisa tadi pertanyaannya, kalau ada temannya yang melanggar keyakinan kelas kok diingatkan malah ini tadi ya, nggak mau. Nah, harus bagaimana sebagai ketua kelas? Saran saya yang pertama, ketua kelas harus mendekati orang temannya itu, didekati, ditanya baik-baik. Contohnya yang melanggar itu Dava. Dava, kok kamu nggak mengikuti keyakinan kelas kita? Kenapa? Apakah terlalu berat?
Gimana kesulitannya, mungkin saya bisa membantu. Nah, didekati seperti itu ya, Afisa ya. Jadi ada pendekatan terlebih dahulu. Itu ya. Itu. Kemudian yuk, siapa lagi yang bertanya? Ya, Raihan. Apakah budaya positif ada konsekuensi atau sanksi untuk pelanggar? Kalau budaya positif itu dikasih konsekuensi lebih bagus, karena anak-anak ini biasanya akan lebih taat apabila itu ada konsekuensinya. Contohnya apabila melanggar dikasih konsekuensi yang menguntungkan semua kelas aja. Contohnya disuruh bersih-bersih, nah, disuruh membersihkan kelas. Nah, nanti kalau pas kontennya pulang dia harus bertanggung jawab membersihkan kelas dulu, piket, menggantikan yang piket. Menurut saya ada. Kalau tidak ada biasanya nanti anak-anak akan bertindak semaunya sendiri. Karena anak-anak itu saya juga heran, kenapa mereka itu mau mentaati peraturan kelas hanya semata-mata karena takut sanksi, bukan dari hati. Nah, harapan saya itu kalau mau mentaati peraturan ya harusnya dari hati. Ya, itu ya, menurut saya ada, boleh, lebih bagus. Ya, yang lain mungkin? Ya. Apakah budaya positif di lingkungan masyarakat bisa diibaskan di lingkungan sekolah? Apakah budaya positif Di bisa? lingkungan masyarakat bisa diibaskan di lingkungan sekolah? Bisa banget, ya, bisa banget. Budaya positif di masyarakat diibaskan di lingkungan sekolah itu bisa banget. Contohnya apa yang bisa diibaskan? Budaya positif di masyarakat diibaskan di sekolah itu apa? Hah? Apa? Selain sopan santun yang sangat sering terjadi, sering dilakukan di masyarakat, tapi juga baik dilaksanakan di kelas. Apa? Ayo, ada yang mau mencoba menjawab? Tolong menolong. Nah, kemudian peduli, saling peduli dengan temannya. Terus saling membantu. Nah, kalau di rumah biasanya untuk apa, di lingkungan masyarakat wajib membuang sampah sesuai jenisnya, di sekolah juga wajib dilaksanakan seperti itu. Sekarang kan baru maraknya, baru banyak-banyaknya sosialisasi tentang pemanfaatan sampah di masyarakat. Salah satunya membuang sampah harus sesuai jenisnya. Nah, jadi nanti itu kan bisa ilmu yang kalian dapatkan di masyarakat bisa diibaskan di sekolah untuk ditanamkan untuk diri kalian sendiri dan teman-teman. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke. Sekali lagi saya beri kesimpulan ya, kalau tidak ada pertanyaan sudah cukup jelas ya. Sudah paham ya apa budaya positif ya? Nah, budaya positif itu tadi sekali lagi adalah kebiasaan yang baik yang akan membentuk karakter seseorang. Kalian laksanakan dulu pembiasaan yang baik setiap pagi. Datang ke sekolah dengan wajah tersenyum, menyapa Bapak Ibu guru dan bersalaman. Itu adalah budaya positif yang sangat jos. Jadi setiap datang menyapa, kan Bapak Ibu guru sering di depan.